في حسن النفس الآبية وهو مولانا شهيد دائم إلى دين الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سنن مري يبدو بربوة عالية سيدنا عمر مجتهد في الدعوة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سنن قدوس سميت باسم جعفر الصديق مشتهر بالأخلاق بصفة سماء. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سنن جري يا أخي وهو عين اليقين متصل نسبه بخير البرية. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سنن ملك إبراهيم أيادي الوافرات لدين الإسلام والأمة مشتهرة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سنن بنان محمود خصال ثانية إنه مولانا مخدوم يا أهل كرما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سنن درجة فعلود من أولياء التسعة واسمه قاسم عند ذوي الروايات. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سنن أنبياء وهو الموصوف فينا بالرحمن ازدهر دين الله إلى يوم القيامة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا سمية ويا آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غيرك آباء الملائكة المقربين والملائكة الكريمين وجميع أقوام وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله خصوصا إلى أولياء التسعة ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا أساتذتنا ومعلمينا وجميع
Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Bantani, semua Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Sabasi, Syekh Yasin Al-Padani, semuanya Ahmad Khatib Al-Minkawawi, semua ila Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ila Syekh Junaid Al-Batawi, semua ila Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi, semua ila Syekh Mujtaba Al-Batawi. Inna Allah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim karamatihim wa dalil fid dunya wa fil akhirah wa jami'al qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina minal khususan arwahihim yang intasaba ilaina. Inna Allah yaghfiru wa yarhamu wa yuhyi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim karamatihim wa dalil fid dunya wa fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Syaikhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakatuh ulumihi wa bikum fisawir Al-Bina radhiyallahu anhu. Faslun fi zuhud. Hadirin jamaah yang berbahagia, sampai kita pada pelajaran ini dalam kitab ini bab mengenai zuhud, ya, yaitu keadaan jiwa yang udah enggak lagi udah enggak lagi cinta pada dunia. Ya, zuhud itu ya suatu keadaan atau suatu perangai di mana dia udah enggak begitu lagi mencintai dunia. Ya, ini suatu hisab atau khoslah, suatu perangai yang sangat mulia sekali yang kita seharusnya ya untuk berusaha punya sifat zuhud ini, zuhud terhadap dunia, ya, karena orang bisa jadi kafir, orang bisa jadi munafik, orang bisa jadi murtad, orang bisa juga ya menjadi fasik, banyak berbuat maksiat, bisa juga dia jadi jolim. Ya, itu karena gara-gara kecintaannya terhadap dunia. Ya, gara-gara kecintaannya terhadap dunia. Ya, maka oleh karena itu dianjurkan, diperintahkan ya untuk kita tanamkan di hati kita, di jiwa kita sifat zuhud ini. Ya, zuhud terhadap dunia. Ya, karena kita datang ke alam dunia ini kan nggak bawa apa-apa. Ya, sebagaimana lahir ke dunia, apaan yang dibawa? Ya, nggak bawa apa-apa. Nah, kemudian setelah kita berada di alam dunia ini akhirnya ya kita bekerja keras, ya, kita bekerja keras, berusaha untuk bisa mempunyai apa aja, ya, kepengen kita miliki apa aja, kepengen kita punyai, ya, pengen kita kuasai. Tuh, ya. Tapi akhirnya kalau udah waktunya kita harus kembali kepada Allah, ya, meninggal nggak bawa apa-apa, ya, nggak bawa apa-apa, cuman kain putih doang, ya, 4 lembar. Tapi akhirnya kita akan dihisab,
kita akan dihisab. Segala sesuatu apa aja yang kita dapetin di alam dunia ini, ya, yang kita peroleh, yang kita nikmati di alam dunia ini, itu bakal diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab, ya, maka hari kiamat disebut yaumul hisab. Ya, nah maka para sufi mengatakan, ya, dunia itu halalnya, ya, akan dihisab, haramnya akan diazab. Ya, begitu. Apa dunia itu kita dapat berhasil mempunyai, ya, segala barang-barang yang merupakan kenikmatan dunia, kemewahan dunia dengan jalan yang halal, dengan jalan yang halal, ya, dengan halal. Tapi kan akan dihisab nanti itu. Makanya dalam hadis, ya, orang kaya itu dia pada terlambat masuk surganya, sampai berjarak sama orang yang miskin, yang fukara 500 tahun. 500 tahun orang-orang yang nggak begitu banyak mempunyai dunia udah pada masuk surga. Orang kaya ini, walaupun dia akhirnya menjadi ahli surga, tapi ya karena harus berurusan dengan harta benda yang dia dapetin, harta dunia yang dia miliki, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ditanyain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana ngedapetinnya, untuk apa digunainnya. Ditanya. Ya, maka mereka harus bertanggung jawab. Ya. Maka oleh karena itu semakin banyak dia menguasai dunia, menguasai harta benda dunia, semakin lama dia tertahan, semakin lama tertahan di majelis atau dalam hisab perhitungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah maka oleh karena itu di sini penyusun kitab ini mencantumkan satu sifat yang harus kita ada pada diri kita dan diusahain agar sifat ini bisa ada di dalam hati kita, yaitu sifat zuhud. Ya, kalau Allah Ta'ala, man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang pengen dia dapetin, ya, panenan akhirat, ya, panenan akhirat, hasil untuk di akhirat, nazid fi harsihi, kita tambahkan, ya, di dalam hasil panenannya itu. Ya, karena kan dunia ini darul amal, negeri kita bekerja, negeri kita berusaha. Nih dunia, ya, baik
berusaha untuk kepentingan hidup kita di dunia ini maupun usaha untuk kita mencapai kehidupan yang di akhirat nanti. Ya, karena dalam salah satu akidah kita, akidah Islamnya, wajib mempercayai adanya akhirat. Wajib mempercayai adanya akhirat. Ya, karena manusia yang nantinya bakal meninggal dan dikubur di dalam kubur. Ya, nah pada hari kiamat nanti kan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kematian ya itu bagi jasa. Ya, kematian kita di dunia ini bagi tubuh kita, bagi jasad kita. Sedangkan ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada Tuhannya. Ya, nggak mati. Yang namanya ruh nggak mati, dia kekal. Ya, karena nanti akan ngalamin lagi kehidupan yang kedua. Ya, ngalamin kehidupan akhirat. Sekarang kita lagi ngalamin alam dunia ini, ya, dengan segala pengalaman-pengalaman yang kita udah dapetin di alam dunia ini. Ya, kita barangkali pernah merasa gembira, pernah merasa senang, pernah merasa bahagia. Tapi kan kalau di dunia ini, kita juga suka dan sering merasakan atau mengalami penderitaan, kesusahan, ketakutan. Itu dunia. Nah, karena disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam alam arwah dulu, kita udah berjanji dan ikrar kepada Allah, bahwa kita mengakui nggak ada Tuhan selain Allah. Itu dulu, di alam arwah kita dulu udah menyatakan diri kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk mengetahui setia atau enggaknya kita kepada ikrar tadi, setia atau enggaknya kita kepada pengakuan sebagai Allah sebagai Tuhan, itu diuji kesetiaan kita. Maka ditempatin dulu kita di sini, di alam dunia. Di sini di dunia ada kebaikan, ada juga keburukan. Ada kebaikan, ada kejahatan, ada kesenangan, tapi juga ada kesengsaraan, ada kegembiraan, tapi ada juga kesedihan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya tetap setia kepada ikrarnya dulu, yang tetap setia kepada pernyataannya dulu, la ilaha illallah, nggak ada terus Allah. Nah, di sini
dia tentu ya akan tetap berpegang kepada pernyataannya, bertauhid la ilaha illallah, ya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi mereka yang akhirnya mengkhianati, ya berkhianat, nggak lagi berpegang, nggak lagi ya setia dengan pernyataannya dulu, la ilaha illallah, tapi dia bertuhan kepada selain Allah. Yang begitu, ya, yang kita dapatkan, yang kita lihat manusia yang ada di dunia ini. Ada yang taat ibadat, yang mukmin muslim, ada yang kafir, yang munafik, yang musyrikin, yang fasikin. Ya. Maka oleh karena itu, ya kita harus berusaha agar tetap setia dengan janji kita kepada Allah. Ya, setia dengan pernyataan kita dulu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, maka untuk sekarang yang kita tahu terhadap diri kita, alhamdulillah, ya kita beriman kepada Allah, ya beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Alhamdulillah dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai keimanan yang udah ada pada diri kita ini, atau keislaman, Islam yang udah kita miliki, jangan sampai ya hilang dari diri kita. Karena ya iman dan Islam ini kan juga disebut nikmat. Ya, Islam dan iman ini disebutkan nikmat. Ya, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nikmat. Yang namanya nikmat bisa aja berubah. Ya, yang namanya nikmat bisa aja dia hilang, terhapuskan. Bagaimana? Ya, kenapa iman dan Islam seseorang itu kok bisa dia berubah? Ya, nah di sini, ya di dalam dunia ini ada namanya kesenangan, ya kesenangan dunia. Dikasih sama Allah kesenangan dunia. Ya seperti yang kemarin dijelasin tentang nikmat Allah yang begitu ya nggak terhingga banyaknya. Nah di sini nih, ya bagaimana setiap manusia itu berhadapan dengan nikmat-nikmat Allah ini. Ya, ada yang bersyukur dengan nikmat Allah tadi, ada yang kufur. Ya, yang kufur itu dia nggak mengakui, ya nggak mengakui kalau nikmat yang dia peroleh, nikmat yang dia dapetin itu sebetulnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang dijelasin kemarin itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka karena udah enggak lagi beriman kepada Allah, itu akhirnya ya nikmat-nikmat Allah itu digunain ya untuk mencari dan mendapatkan kesenangan dunia. Ya, di dalam mencari dan mengusahakan kenikmatan dan kesenangan dunia ini, ya banyak yang melanggar, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya syariat.
ya syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ya berbuat yang haram, ya mendapatkan segala apa yang dia inginkan daripada kesenangan dan kenyamanan ini dengan jalan yang haram, ya sehingga dia harus mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itulah yang membuat manusia itu berubah. Akhirnya, ya karena saking tertariknya, ya saking mencintai kehidupan dunia ini, ya dengan betul-betul mencintai yang betul-betul mencintai, ya itu yang membuat dia akhirnya bisa jadi kafir, ya bisa jadi kafir. Karena kebanyakan ya barang-barang ke dunia ini atau disebut harta benda ya kebanyakan harta benda ini dikuasai, dimiliki oleh orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Gitu. Tinggal kita yang mukmin. Yang mukmin kan juga sama, membutuhkan dunia, ya untuk bisa hidup kita ini berkelanjutan di alam dunia ini sampai batas waktunya. Tuh, ya. Nah banyak di antara mereka yang lupa, ya atau ghafilin, lalai, ya sebagaimana yang diingatkan oleh Allah, ya diperingatkan oleh Allah, wala takun minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang yang lalai gara-gara ya kita tertarik sama kemewahan dunia, ya gara-gara kita kepengen bernikmat-nikmat di alam dunia ini, ya bersenang-senang di alam dunia ini, akhirnya tadi melakukan banyak pelanggaran dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga karena kita begitu mencintai dunia, ya kepengen kita peroleh sebanyak-banyaknya, ya kita kepengen dapat ya sebanyak-banyaknya, akhirnya lupa bahwa kita akan kembali hidup nanti di alam yang kedua, yaitu akhirat. Lupa akhirnya akhirat, ya lupa akhirat lagi. Enggak lagi dia bekerja, berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Dia lebih mengutamakan dunia. Ya, batuk siruna hayatan dunia, tapi kalian justru lebih mementingkan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu yang lebih baik, itu yang lebih kekal. Ya, namun awas karena kita ada dua yang membuat kita jadi lalai, yaitu hawa nafsu, ya ditambah lagi godaan iblis dan setan. Akhirnya kita lupa sama kehidupan akhirat. Ya, maka untuk itu ya Allah SWT suruh kita untuk fazkurullah, ya selalulah kamu berzikir kepada Allah, ingat sama Allah, ya ingat sama Allah. Dan banyak petunjuk-petunjuk daripada Rasulullah agar kita jangan melupakan akhirat, ya jangan tertipu. Ya wala taghurrannakumul hayatud dunya, ya jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Ya akhirnya kita nanti luput dari kehidupan akhirat, gak punya apa-apa. Ya
kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa, ya, dan akhirnya kita pulang meninggal dunia juga nggak bawa apa-apa. Tapi karena kita di sini nggak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nah, begitu di akhirat juga, karena ya kita jadi nggak punya apa-apa. Ya, malah yang kita punya, yang kita bawa dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukannya kebahagiaan nanti di akhirat, ya, bukannya kesenangan nanti di akhirat, justru penderitaan dan kesengsaraan, karena kita harus akan ditempatkan oleh Allah di dalam api neraka. Itu, ya, maka kita mohon kepada Allah, ya, supaya ditetapkan iman dan Islam kita. Ya, maka mari kita bertawassul kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita banyak selawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sunan Gunung Jati Asarifina Yatullah Sultanuna Adilu min Jawa al-Gharbiyah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sunan Kalijaga sahibun nafsi adiyah wa huwa maulana syahidain ila dinillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sunan Murid yabnuhu bi rabwatin aliyah sayyiduna Umarun mujtahidun fid da'wah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sunan Kudus summiya bismi Ja'far Risodiq mustahirun bil akhlaq bi sifatin samaha. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sunan Giriyah akhi wa huwa ainul yakin muttasilun nasabu bi khairil bariyah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sunan
qasimun inda dawi riwayat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sunan Ampere wa huwa al-mawsum fina bi rahmat izdara dinullah ila yaumil qiyamah.